Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang kami hormati. Malam ini sedianya penceramah adalah Bapak Ustadz Mashuril Khamis SH. Berhubung beliau berhalangan, maka kami mohon kesediaan dan keikhlasan kepada yang terhormat Bapak Miftah Thoha untuk menggantikannya. Untuk itu kepada Bapak Miftah Thoha kami persilakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin. Sayyidina wa nabiyina wa rasulina safina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya sore tadi baru datang dari Jogja. Dan kali ini tarawih yang pertama saya. Kena ketiban sambur istilahnya orang Jogja. Ini rezeki betul ini. Lalu apa yang akan saya sampaikan? Nah ini celakanya ini orang kalau nggak siap ya begini. Ya akan saya ceritakan sesuatu pengalaman saya. Beberapa sebelum puasa, saya ini ada tugas ke Bandung. Pulangnya itu hari Jumat. Dan hari Jumat itu kebetulan di rest area yang bagus di 97 itu ada masjid yang baik sekali. Lalu saya Jumatan di situ. Khatib yang memberikan khutbah itu mencengangkan saya. Saya kan disuruh sekolah ilmu umum itu di bidang ilmu politik. Jadi ketika khatib itu cerita bahwa demokrasi itu tidak ada di Quran. Ya, memang Quran tidak ada demokrasi itu, istilah itu enggak ada. Kalian cari mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas enggak ada demokrasi itu. Tapi inti demokrasi itu komplit di dalam Islam. Jadi jangan dipercaya kalau ada khutbah khatib yang membingungkan orang Islam seperti ini. Demokrasi itu jangan ditafsiri seperti kehendak dia. Dia nafsiri pengalaman bahwa anak sekarang itu berani sama orang tua karena demokrasi. Istri juga berani keluar rumah tanpa izin suami itu karena demokrasi. Loh, kok jelek-jeleknya aja yang dikemukakan. Kalau memang jeleknya, jelek itu ada di mana-mana. Suatu sistem itu ada dua kemungkinan. Yaitu yang baik dan yang enggak baik. Gitu. Ya toh? Ada kiri, ada kanan katanya. Ya, ada yang baik, ada yang enggak baik. Ada yang abroror dan ada juga yang apa itu yang jahat itu, Pak Ustadz? Al-Juraho kalau tidak salah ya. Ini saya bacakan di surat di situ diterangkan bahwa semua orang yang baik itu lafi naim, yaitu adalah mendapatkan kenikmatan dan nanti akan dimasukkan ke surga naim.
yang penuh kenikmatan. Sedangkan yang jahat itu lafi jahim, yaitu akan dimasukkan ke neraka yang jahim atau ke sengsara orang itu, dunia dan akhirat nanti. Orang yang baik itu hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Nikmat hidupnya itu. Berkata baik, berbuat baik, berapa saja bertingkah laku baik, disenangi orang banyak, banyak teman, dan banyak rezeki. Banyak teman, banyak rezeki, kenikmatan itu. Itu di dunia. Dan di akhirat pun nanti dimasukkan oleh Allah, lafi naim, di negara, di suatu surga yang penuh kenikmatan. Di demokrasi itu juga begitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Suatu sistem mesti terjadi begitu. Jadi jangan dilihat jeleknya aja demokrasi itu. Kita berbeda pendapat, itu demokrasi. Demokrasi itu sangat menghargai perbedaan pendapat. Siapa yang memihak ini dan memihak itu dihargai. Orang yang baik itu selalu menghargai perbedaan seperti ini. Karena di dunia ini tidak ada yang sama. Manusia itu diciptakan berbeda satu sama lain. Itu inti dari demokrasi, perbedaan. Yang kedua, menghargai pendapat orang. Jadi kalau kita menghargai pendapat orang itu kan juga perbuatan yang baik dan itu dianjurkan Islam. Even contohnya imam itu. Imam di sholat ini itu contoh dari demokrasi yang paling unggul di dalam Islam. Imam itu sebelum dia naik mau mengimami itu dilihat makmum. Makmumnya sudah siap atau belum? Tolong dilihat itu. Makmumnya siap atau belum sholatnya. Malah disuruh luruskan. Yang lurus itu kalau Sayyidina Umar dulu dari sana pojoknya. Jadi kalau orang banyak begini ini, imam di tengah ini, yang dari sana itu ada pedoman lurus. Sayyidina Umar selalu berdiri di sebelah sana. Kalau meluruskan sholat itu. Bahkan Sayyidina Umar meninggal itu dulu karena ditusuk setelah dia oleh orang yang jahat itu, setelah beliau menyatakan sebagai imam untuk mengajak sholat itu. Jadi orang yang baik itu selalu nikmat hidupnya. Dan orang baik itu adalah banyak. Demokrasi juga demikian. Banyak baiknya. Menghargai pendapat orang lain. Dan tidak pernah membedakan apakah orang itu si A, si B, warna hitam atau warna kuning. Apakah orang itu orang Indonesia atau Eropa, sama. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada bedanya orang Arab itu dengan yang bukan Arab. Jadi bukan orang Arab itu lebih mulia daripada orang Indonesia. Enggak, sama. Yang membedakan hanya takwanya kepada Allah. Yang ketiga juga, demokrasi dalam Islam itu juga mengenal terhadap kritik. Jadi kalau yang salah itu dikritik, itu mau nerima kritik itu. Jadi kalau imam itu salah ayatnya, bisa diingatkan oleh makmum. Bahkan imam kalau batal bisa diganti oleh makmum yang ada di depannya itu. Itu Islam. Jadi kalau pemimpin yang batal perlu diganti. Gitu. Itu demokrasi dalam Islam. Jadi menghargai perbedaan dan juga menerima kritik itu welcome di dalam demokrasi dan di dalam Islam. Satu contoh, Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika minta dikritik oleh sahabatnya. Coba saya tuh beri kritik, apa sih jeleknya dan baiknya saya ini. Pernah saya katakan ini di masjid ini dulu. Salah satu di antara itu adalah sahabat yang terkenal juga Ibnu Hasan. Itu mengatakan, ya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, Anda itu komplit kepemimpinannya. Anda itu bagus demokrasinya istilahnya sekarang. Kepemimpinan Anda enggak ada cacatnya. Anda yang paling tegas dan Anda juga yang paling berani untuk menolak kemungkaran. Tapi satu cacatnya
Amirul Mukminin. Apa itu? Dia maca sahabatnya itu. Apa itu cacat saya? Tolong sampaikan. Cacat Amirul Mukminin itu kalau makan lauknya itu lebih dari satu. Loh, apa artinya ini? Dikritik. Supaya Sayyidina Umar itu tidak israf, tidak boros, tidak mumpung. Anda kalau makan itu lebih satu lauknya. Sayyidina Umar lalu dia mengiyakan itu. Dan dari situ kritik itu dia perbaiki kepemimpinan dia. Itu demokrasi Islam, menerima kritik. Karena itu demokrasi itu dalam Islam bukan lalu dikatakan yang jahat-jahatnya aja. Sehingga mengagetkan saya pada waktu saya ikut jamaah di Res Area 97 itu yang menyatakan bahwa demokrasi tidak ada di Islam atau di Al-Quran itu. Demokrasi itu bukan dari Amerika, dari kita sendiri. Bahkan suatu ketika pernah terjadi salah sahabat yang terkenal juga orang kaya ini, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ketika Sayyidina atau sahabat Abdurrahman bin Auf itu mau hijrah ke Madinah sama Rasulullah, beliau tinggalkan semua kekayaannya di Mekah. Beliau tinggalkan semua. Dia tidak ada di bawah satu pun kekayaan dari beliau ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu disaudarakan dengan kaum Ansor oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya sahabat yang dijodohkan itu, yang disaudarakan itu, adalah orang yang paling kaya di kaum Ansor itu, di Madinah itu. Dia punya kebun kurma yang luas. Dia punya ternak unta yang banyak. Dia punya rumah yang banyak sekali. Bahkan dia juga istrinya lebih dari satu. Suatu hari setelah dijodohkan itu atau disaudarakan itu, sahabat Ansor itu memberikan tawaran kepada Abdurrahman bin Auf. Sahabat saya Abdurrahman, sekarang kamu dengan saya bersaudara. Karena itu sekarang semua kekayaan yang ada pada saya akan saya bagi dua dengan Anda. Kebun saya, kurma itu silakan Anda pilih. Kita bagi berdua. Rumah saya bisa Anda pilih mana yang kamu sukai. Bahkan istri saya, kalau Anda mau berkenan, ambil satu, nanti saya cerai satu. Sahabat Abdurrahman bin Auf menolak. Tidak sahabat, tapi tunjukkan saya di mana letak pasar itu. Lalu kemudian ditunjukkan pasar itu. Dan sejak itu sahabat Abdurrahman bin Auf, semenjak habis subuh, habis sholat suruk, habis duha, dia pergi ke pasar untuk berdagang. Dari perdagangan ini, Abdurrahman bin Auf mengumpulkan kekayaan dari Allah dan diridhoi oleh Allah, kekayaannya semakin hari semakin meningkat. Jadilah Abdurrahman menjadi orang yang terkaya di Madinah. Ini juga salah satu siasat pada waktu itu di pasar banyak dikuasai oleh kaum Yahudi. Dan ini merupakan taktik Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk mengalahkan perdagangan kaum Yahudi itu seperti ini. Berusaha di pasar, di perdagangan. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah mengumpulkan uang banyak dan harta kekayaan mulai terkumpul, dia sudah membeli rumah, kemudian pamitan sama sahabat Ansor ini bahwa dia mau pindah rumah. Loh, dari mana kamu punya rumah? Ya, aku peroleh dari rezeki yang diberikan Allah pada saya. Ini salah satu contoh. Kemerdekaan berusaha, kebebasan berbuat, dan kemudian juga bertanggung jawab, mengalami perbedaan juga terima, dan kemudian menerima kritik juga di dalam Islam.
Jadi demokrasi itu ada di Islam. Karena itu biasanya imam kalau bisa itu harus mengikuti makmum, lihat makmumnya. Makmumnya orang tua-tua itu pelan-pelan dulu, dan panjang-panjang ayatnya. Ya, Rasulullah itu enggak pernah sholat panjang-panjang jamaah begitu. Ya, kalau sholat sendiri baru panjang, berapa juz itu Rasulullah itu. Jadi kalau panjang-panjang ya boleh, tapi jangan cepat-cepat. Istiqomah ya, jangan cepat-cepat. Habis sholat dhalin berhenti sebentar. Ada ulama yang mengatakan satu bacaan Al-Fatihah, baru kemudian surat. Untuk supaya makmumnya itu juga mengikuti bagaimana bacaan imam itu. Itu. Dengan demikian maka imam itu sangat ditentukan makmum. Karena itu ini contoh praktek demokrasi dalam Islam. Demikian saya kira Pak Hamzah, moga-moga tidak mengecewakan. Ya. Dan ini adalah istilah pengalaman dari saya. Moga-moga ada pengalamannya, ada manfaatnya bagi saya sendiri di dalam mendalami ilmu-ilmu yang diberikan Allah pada kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama di dalam bulan yang baik ini, jadilah kita sebagai orang yang baik. Jaminannya adalah kenikmatan. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang jahat, karena jaminannya adalah lafil jahim, di neraka, di tempat yang sengsara. Orang yang jahat itu sengsara hidupnya. Orang yang baik itu nikmat hidupnya. Dan ini dijamin dalam Al-Quran. Moga-moga demokrasi yang kita alami ini, di dalam negara yang kita cintai ini demokrasi yang baik, sehingga tidak menyodorkan hal-hal yang jelek. Yang dilihat oleh khatib tadi adalah hal yang jelek. Karena itu yang jelek tinggalkanlah. Mari kita yang baik yang kita lakukan di dalam hidup berdemokrasi di negara yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.